Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Selamat menyaksikan. Shalom rekan-rekan semua. Pada video kali ini, admin akan membahas tentang 7 tingkatan bumi. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya tentang bagaimanakah bentuk bumi yang sesungguhnya atau bagaimana tingkatan bumi. Pada video ini, admin akan membahasnya. Sebelum lanjut, admin mengingatkan untuk menonton video sampai akhir agar dapat memahami pembahasan kali ini. Admin juga menyampaikan bahwa untuk sumber informasi dari pembahasan kali ini berasal dari kitab suci dan juga kitab-kitab tersembunyi lainnya. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Bumi yang kita tinggali ini memiliki banyak misteri yang tersembunyi dan banyak menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Masing-masing memiliki pendapat tersendiri. Namun, banyak misteri dari bumi yang sampai saat ini masih belum dapat dipecahkan. Hal ini adalah hal yang wajar, karena sekalipun manusia memiliki kecerdasan yang luar biasa, namun kita hanyalah ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan, dan kita tidak akan pernah mampu untuk menyelami keajaiban dan kedahsyatan ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, seharusnya kita memberikan penghormatan kepada Tuhan yang menciptakan segalanya. Dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama, ada tertulis di sana, pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Meskipun langit dan bumi terdiri dari unsur-unsur yang berbeda, mereka diciptakan sebagai satu kesatuan. Seperti pot dan penutupnya, langit diciptakan dari cahaya jubah Yahweh dan bumi dari salju di bawah takhta ilahi. Bumi yang diciptakan oleh Tuhan memiliki 7 tingkatan. Sebagaimana langit memiliki 7 tingkatan, demikian juga bumi memiliki 7 tingkatan. Untuk 7 tingkatan langit, admin akan membahasnya di video berikutnya. Dalam kitab suci, ada banyak sekali ayat-ayat yang menuliskan tentang dasar-dasar bumi. Seperti yang tertulis di dalam kitab Ayub pasal 38, ayatnya yang keempat. Dituliskan di sana, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Nyatakanlah jika engkau mengetahui tentang pengertian." Kemudian dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayatnya yang ke-16 dituliskan di sana, "Dan muncullah saluran-saluran laut dan dasar-dasar bumi dinyatakan oleh hardikan Yahweh dari hembusan napas lubang hidungnya." Kemudian dalam kitab Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-16 dituliskan di sana, "Lalu tampaklah dasar-dasar sungai, dasar-dasar bumi tersingkap karena hardikanmu, karena hembusan napas hidungmu, ya Yahweh." Kemudian dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 29 dituliskan di sana, "Ketika Dia menentukan batas laut, supaya air jangan melanggar titahnya, ketika Dia menetapkan dasar-dasar bumi." Kemudian dalam kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-21 tertulis di sana, "Tidakkah kamu mengetahui? Tidakkah kamu mendengar? Bukankah itu telah diceritakan kepadamu sejak permulaannya? Tidakkah kamu memahaminya sejak adanya dasar-dasar bumi?" Dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 23 tertulis di sana, "Bersorak-sorailah hai langit, karena Yahweh telah bertindak. Bersoraklah hai bagian bumi yang paling bawah. Kumandangkanlah sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan dan setiap pohon di dalamnya, karena Yahweh telah menebus Yakub dan memuliakan dirinya di Israel."
Selain ayat-ayat yang sudah admin sebutkan, masih banyak lagi ayat-ayat dalam kitab suci yang menuliskan tentang dasar-dasar bumi. Hal ini menunjukkan bahwa bumi yang kita tempati tidak sesederhana yang dipikirkan, melainkan memiliki tingkatan. Sesuai dengan 7 tingkatan langit, Yahweh menciptakan 7 tingkatan bumi, masing-masing dipisahkan dari yang berikutnya oleh 6 lapisan. Tingkatan yang pertama atau yang paling dasar disebut Eres, bumi yang terendah, yang ketujuh, terletak di jurang yang dalam, tohu, bohu, laut dan perairan. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua yang disebut Adamah, merupakan pemandangan keagungan Yahweh. Tingkatan yang ketiga disebut Arka. Di tingkatan bumi ini berisi Gehenna dan Saare Mawet dan Saare Salmawet dan Beer Sahahat dan Tit Hayawen dan Abaddon dan Seol, dan di sana jiwa-jiwa orang jahat dijaga oleh malaikat kehancuran, seperti yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 31 ayatnya yang ke-14. Kemudian tingkatan yang keempat disebut Harabah, merupakan tempat yang kering, tanpa sungai dan aliran. Kemudian yang kelima disebut Yabashah, daratan yang berisi sungai dan mata air. Kemudian yang keenam disebut Tebel, bumi kedua. Adalah daratan pertama yang dihuni oleh makhluk hidup, 365 spesies. Semuanya pada dasarnya berbeda dari bumi yang kita huni. Beberapa berkepala manusia diletakkan di atas tubuh singa, atau ular atau lembu, dan yang lain memiliki tubuh manusia di atasnya dan bagian bawahnya hewan. Selain itu disebutkan juga bahwa di Tebel dihuni oleh makhluk seperti manusia dengan 2 kepala, 4 tangan dan kaki, bahkan memiliki organi yang berbeda dari manusia. Kadang-kadang terjadi bahwa bagian-bagian dari mereka ini bertengkar satu sama lain, terutama saat makan dan minum, ketika masing-masing mengklaim bagian terbaik dan terbesar untuk dirinya sendiri. Kemudian tingkatan yang ketujuh disebut bumi yang kita tempati ini disebut Helet, dan seperti yang lainnya, bumi dipisahkan dari Tebel oleh jurang, tohu, bohu, laut dan perairan. Dengan demikian, satu bumi naik di atas yang lain, dari yang pertama sampai ke tingkat yang ketujuh, dan di atas bumi yang ketujuh, langit berkubah. Dari yang pertama ke yang ketujuh, yang terakhir dari mereka melekat pada lengan Elohim. Ketujuh tingkatan langit membentuk satu kesatuan yang disebut Shamayim. Ketujuh tingkatan bumi membentuk satu kesatuan yang disebut Arets. Dan langit dan bumi bersama-sama juga membentuk satu kesatuan. Ketika Yahweh menciptakan langit yang kita lihat dan bumi yang kita tempati sekarang ini, Dia menciptakannya untuk kemuliaannya sendiri. Karena itu disebutkan dalam kitab suci, dituliskan bahwa langit adalah takhtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Hal ini dituliskan dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-49. Dituliskan di sana, langit adalah takhta bagiku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apa yang akan kamu bangun bagiku? Yahweh berfirman. Atau apakah tempat peristirahatanku? Pembangunan bumi dimulai di tengah dengan batu fondasi bait suci Eben Setiah, karena tanah kudus berada di titik pusat permukaan bumi.
dan Yerusalem berada di titik pusat tanah kudus, dan bait suci terletak di pusat kota kudus Yerusalem. Dan di tempat kudus itu sendiri, hekal adalah pusatnya, dan tabut perjanjian menempati pusat hekal, dibangun di atas batu fondasi yang dengan demikian berada di pusat bumi. Dari sana mengeluarkan sinar cahaya pertama, menembus ke tanah suci, dan dari sana menerangi seluruh bumi. Demikian pembahasan tentang 7 tingkatan bumi kali ini. Semoga informasi ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya!